Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Bagi kalian yang pengen tahu perkembangan harga pangan terkini, ikuti terus video dari channel ini. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari kami. Sebelum kita lanjut, di like dulu ya video ini. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pengolahan data harga komoditi pangan strategis, yakni cabai rawit merah, sebagai data dasar dalam melakukan analisis perkembangan dan variasi harga cabai rawit merah di Pasar Sentral Palaka, Kabupaten Bone. Sebelum kita masuk dalam pengolahan data, kita mulai dengan membuat tabel untuk melakukan pengolahan data. Tidak lupa sebelum membuat tabel, kita tulis dulu judul dari lembar kerja yang akan kita lakukan. Di sini kita akan menuliskan pengolahan data harga cabai rawit merah bulan Agustus 2021 hingga minggu kedua bulan Maret tahun 2022 untuk melakukan analisis perkembangan dan variasi harga cabai. Setelah mengisi judulnya, kita ketik satu persatu judul kolom yang akan kita buat dari pengolahan data ini. Kita ketik satu persatu mulai dari kolom nomor hingga kolom fluktuasi harga yang terjadi pada cabai rawit merah selama masa pengamatan, yakni 6 bulan terakhir. Setelah semua judul kolomnya kita ketik satu persatu, kita mulai merapikan tabel. Tidak lupa pula kita rapikan judul dari lembar kerja yang kita lakukan agar terlihat lebih bagus. Setelah semua kolom pada tabel rapi, kita selanjutnya memasukkan data dasar harga cabai rawit merah. Data harga ini telah kita buat sebelumnya pada lembar kerja yang lain, yang akan kita paste ke dalam lembar kerja yang sedang kita kerjakan. Setelah datanya masuk, hal pertama adalah menghitung rata-rata dari harga harian ini menjadi harga mingguan. Setelah mendapatkan nilai rata-rata mingguan, kita menghitung simpangan baku atau standar deviasi dari harga minggu pertama.
Yang dihitung selanjutnya adalah koefisien variasi yang merupakan perbandingan antara simpangan baku dan harga rata-rata yang dikalikan dengan 100%. Segala rumus yang digunakan dalam perhitungan ini akan kami tampilkan pada akhir video ini. Untuk perhitungan minggu kedua sampai minggu terakhir pengamatan, kita tinggal tarik ke bawah karena rumusnya sama. Setelah menghitung nilai mingguan dari masing-masing perhitungan, kita hitung lagi nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata dari seluruh data yang diamati. Dari nilai koefisien variasi yang telah kita hitung, kita dapat mengetahui fluktuasi harga yang terjadi. Apakah harganya stabil? Apakah fluktuasinya rendah, sedang, tinggi, hingga ekstrim? Rumusnya pun sudah kita buat pada lembar kerja sebelumnya, tinggal kita paste pada lembar kerja sekarang menggunakan if function. Agar lebih memudahkan kita dalam membaca data-data yang telah dihitung, kita buat tabel pada lembar kerja yang baru. Kita copy semua nilai yang telah kita hitung dan kemudian kita paste di lembar kerja yang baru. Kita menggunakan paste value yang artinya hanya mengcopy nilainya saja. Untuk merapikan tabel ini, membuang sel-sel yang tidak terisi, kita menggunakan fungsi sort and filter. Agar tabel mudah dibaca, kita rapikan terlebih dahulu tabel tersebut sebelum kita masukkan nilai-nilai dalam tabel ini ke dalam bentuk grafik agar lebih mudah dalam pembacaan nilai-nilai tersebut. Kita transpose tabel ini agar tampilan di grafiknya lebih bagus. Untuk membuat grafik, kita select kolom dan barisnya, kemudian insert line. Setelah memilih line, akan tampil grafik seperti pada gambar. Kita akan membuat grafik untuk setiap perhitungan. Kita duplikat grafik yang telah kita buat sebelumnya, kemudian kita edit sesuai dengan yang kita inginkan. Yang pertama, saya akan membuat grafik tentang harga rata-rata, jadi saya hilangkan centang untuk perhitungan yang lainnya. Kemudian saya pilih untuk kolom X nya, saya pilih bulan dan minggu berjalan dari datanya. Setelah grafiknya muncul, saya akan edit judul dari grafik, juga menambahkan judul aksisnya, baik X nya maupun Y nya, dan juga mengedit
nilainya agar tampilan grafik terlihat lebih bagus dan mudah untuk dibaca. Kita dapat menambahkan beberapa elemen dari grafik ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kita dapat memilihnya secara bersamaan maupun satu persatu. Hal selanjutnya yang akan kita buat adalah trend line, atau untuk mengetahui perkembangan harganya ini cenderung bertambah ataupun berkurang dengan cara menambahkan trend line. Trend line merupakan suatu garis lurus yang dapat memperlihatkan pertambahan maupun pengurangan harga yang terjadi pada cabai rawit merah. Kita juga dapat melihat nilai koefisien determinan dari harga cabai rawit merah ini. Dari sini dapat diketahui bahwa cabai rawit merah mengalami kenaikan harga sebesar Rp1.316 per minggunya selama pengamatan dilakukan. Selanjutnya kita membuat grafik untuk masing-masing perhitungan, baik perubahan harga, kesimpangan baku, koefisien variasi, dan perbandingan nilai cabai rawit merah dengan harga acuan penjualan di tingkat konsumen untuk cabai rawit merah sesuai dengan peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Masing-masing grafik kita buat sesuai dengan kebutuhan. Kita edit interval nilainya, judul grafiknya, agar terlihat lebih bagus dan mudah untuk dipahami oleh siapapun yang melihat grafik yang kita buat. Grafik ini sangat bagus dalam pembacaan nilai karena terlihat jelas pola kenaikan maupun penurunan dari perhitungan yang dilakukan. Setelah semua grafik perhitungan telah dibuat, sebaiknya kita pindahkan grafik tersebut ke Microsoft Word agar kita dapat melihatnya dengan baik, karena kalau di Excel tampilannya terlalu kecil. Kita juga dapat mengatur tampilan kertas dari Microsoft Word agar grafik yang kita buat bisa lebih besar tampilannya. Kita copy satu persatu grafik yang telah kita buat di dalam Microsoft Excel ke Microsoft Word dengan cara mengcopy paste grafik yang telah dibuat satu persatu. Setelah kita memindahkan grafik yang telah kita buat ke dalam Microsoft Word, kita kembali ke Microsoft Excel untuk memperhatikan apakah nilai koefisien variasi dan fluktuasi harga
yang terjadi berdasarkan perhitungan if function sama. Kita tandai warnanya yang stabil, rendah, sedang, tinggi, hingga ekstrim dengan nilai koefisien variasinya. Kita samakan apakah nilainya sama atau tidak, kemudian kita beri warna agar lebih mudah bagi kita untuk membandingkan mana yang harganya stabil, mana yang mengalami fluktuasi harga rendah, sedang, tinggi, hingga ekstrim. Masing-masing warnanya kita bedakan ya. Setelah menandai fluktuasi harga dengan warna-warna tertentu, kita ke bagian bawah tabel. Di sini dari tabel ini kita dapat melihat mana nilai tertinggi dari masing-masing perhitungan, nilai tertinggi maupun terendah dan rata-ratanya. Kita juga dapat melakukan hal itu pada tabel yang akan kita jadikan hasil pada bab pembahasan dari laporan analisis yang akan kita buat. Kita juga buatkan nilai rata-ratanya, nilai tertingginya, nilai terendahnya, agar memudahkan kita dalam melakukan pembahasan dari analisis perkembangan harga dan variasi harga dari cabai rawit merah yang kita lakukan. Berikut ini kami sampaikan rumus yang digunakan dalam perhitungan perkembangan harga dan variasi harga cabai rawit merah pada tingkat pedagang ecer atau konsumen di Pasar Sentral Palaka, Kabupaten Bone. Rumus-rumus inilah yang saya gunakan sebelum melakukan analisis. Rumus ini digunakan pada tahap pengolahan data. Sekian video kali ini, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari channel kami. Ditunggu ya video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.